Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia, khususnya Muslim. Pemirsa, kini kami telah terhubung dengan Bapak Zainud Tauhid, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Zainud Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mbak Valerina. Baik, waalaikumsalam Pak Zainud Tauhid. Ini kalau kita bicara mengenai perbedaan, keberagaman, apakah menurut Anda dari MUI sudah merasakan adanya kebijakan pemerintah yang mengayomi seluruh perbedaan di negara kita? Ya, sebelum saya menjawab, sebenarnya saya ingin menginformasikan bahwa MUI pada tanggal 23 sampai tanggal 25 kemarin itu telah melaksanakan sebuah event nasional yang namanya Rapat Kerja Nasional, dan ada beberapa poin yang diputuskan. Salah satunya adalah menegaskan kembali komitmen kebangsaan dan kenegaraan selama Indonesia. Yang poin-poinnya itu di dalamnya MUI menegaskan kembali bahwa esensi negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan ulama, umat Islam dan seluruh komponen bangsa. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan final ya, dan mengikat. Kemudian MUI juga menegaskan kembali bahwa umat Islam sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memelihara keutuhan NKRI dan menjaga kebinekaan dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Kemudian yang juga kami tegaskan kembali adalah bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ya, ras, budaya maupun agama. Dengan demikian, ya, MUI bahwa umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan tersebut, ya, untuk hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan atau muahadah dan muasaqah, ya, ada kesepakatan bukan pada posisi yang saling memerangi atau muqatalah atau muharabah, ya. Ini beberapa poin-poin yang kami tegaskan kembali, ya, kepada bangsa Indonesia bahwa MUI memiliki komitmen untuk membangun kebersamaan, ya, kebangsaan, kenegaraan dalam hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika itu. Ya, nah apakah dari MUI juga menilai saat ini kebinekaan itu terancam, Pak? Baik, kami mohon maaf terhubung, kami akan coba hubungkan kembali. Saya ke Pak Mudi terlebih dahulu. Tadi kalau kita bicara tadi kan MUI juga merasa bahwa ini ada peran dari ulama pada saat perwujudan dari NKRI. Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab di sini MUI dalam hal ini untuk menjaga keutuhan negara kita. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya adanya aksi demo baik itu 4 November maupun kemudian yang akan dilaksanakan pada 2 Desember yang akan datang. Itu adalah satu hal yang dirasakan sebagai satu ancaman, atau itu adalah sebenarnya ada satu hal yang seharusnya kita terima sebagai... Ya, saya kira berunjuk rasa itu kan biasa-biasa saja ya. Karena itu memang hak konstitusional warga negara. Tapi yang penting pada konteks ini adalah kita itu hendaknya saling menghormati. Saling menghormati itu artinya kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri. Sehingga untuk merawat kebinekaan dan persatuan itu, jangan sampai ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Kita harus saling mendukung. Tadi saya mengatakan bahwa kita itu hendaknya saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Gitu. Dalam bahasa, di dalam hadis Nabi itu disebutkan, bukan termasuk kelompokku kalau kamu itu tidak mencintai yang kecil dan menghormati yang besar. Maka mutual respect, ini harus menjadi bagian dari cara kita merawat keberagaman. Kalau satu kelompok merasa dirinya besar, kemudian dia menang-menangan, ini kan sebenarnya awal masalahnya kan dari situ. Atau kemudian ada kelompok kecil yang dia kemudian juga tidak mau respect pada konteks ini. Mutual respect, ini bagian pertama dari kita merawat. Pertama kita menghormati perbedaan, yang kedua kita menerima perbedaan. Dalam hal tertentu misalnya Mbak Valerina, kita ini kan tidak bisa memilih orang tua kita. Tidak bisa memilih ibu kita. Hal yang kita alami itu adalah kehendak Tuhan. Dalam bahasa Islam disebut sebagai sunnatullah. Nah, kalau orang tidak bisa memilih etnisnya, tidak bisa memilih sukunya,
kemudian kita menghina orang hanya karena sukunya berbeda dengan kita, itu kan sama dengan melawan Tuhan. Nah, karena itu kita harus menerima keberadaan orang lain berbeda dengan kita itu. Baik. Nah, yang ketiga itu melayani. Melayani di sini ada dua bagian yang penting. Melayani itu mengandung hal yang berkaitan dengan toleransi. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi. Kita senang kalau kita itu melihat saudara kita itu dapat melaksanakan agamanya dengan tenang. Dan kita juga senang kalau kita bisa memberikan kesempatan mereka menghagamanya. Sehingga dalam konteks ini menurut saya, toleransi itu tidak cukup. Kita perlu melangkah di atas toleransi. Karena kalau toleransi, maka kemudian ada umat beragama yang mengalami kesulitan, kita tidak membantu. Tetapi kalau di atas itu, maka kita saling menghormati dan saling melayani. Bagaimana supaya semua orang itu dapat merasa nyaman dengan keyakinannya, merasa nyaman dengan identitas budayanya, dan tidak perlu merasa bahwa dia menjadi mayoritas atau minoritas, karena pada dasarnya menurut saya, agama itu tidak bisa dikuantifikasi, budaya juga tidak bisa dikuantifikasi. Karena itu maka sekali lagi, semangat kita membangun persatuan, itu tidak dengan meniadakan identitas-identitas yang berkembang, dan identitas yang dimiliki baik oleh perseorangan maupun kelompok. Karena keindonesiaan itu dibentuk oleh keberagaman yang kita miliki. Nah, ini kaitannya dengan adanya proses politik di negara kita. Pak Kodari, tanggapan Anda mengenai adanya sentimen primordial. Bisakah kita menghilangkan itu pada saat proses politik ini? Karena seperti kita melihat itu justru muncul dan mungkin bahkan tadi kita sempat membincangkan digunakan oleh tokoh-tokoh tertentu pada saat proses politik di negara kita. Ya, nggak bisa dihilangkan ya, karena seperti dibilang oleh Pak Mukti tadi, ini sunatullah, ini sudah terberi. Nah, memang pada titik ini, halo? Ya, silakan Pak. Kita punya satu PR lagi ya. Jadi bagaimana mengelola keragaman itu bukan cuma persoalan kultural, tapi juga persoalan sosial ekonomi. Nah, penataan sosial ekonomi itu menjadi penting agar tidak ada kelompok-kelompok yang merasa ditinggalkan atau merasa menjadi korban dari sebuah proses-proses sosial ekonomi. Dan itu penting untuk negara seperti Indonesia ini yang katakanlah pernah mengalami satu periode penjajahan atau suatu periode di mana akses-akses ekonomi itu kemudian menjadi privilege segmen-segmen masyarakat tertentu begitu. Jadi saya kira ini persoalan menata masyarakat yang majemuk juga sebetulnya adalah persoalan sosial ekonomi. Jadi perlu dibuat sebuah program pembangunan yang memfasilitasi semua, terutama kelompok-kelompok yang selama ini ya boleh dibilang tertinggal ya. Apalagi kalau kelompok itu secara angka itu dia mayoritas, tapi secara ekonomi misalnya dia menjadi minoritas, itu akan menimbulkan keresahan sosial. Nah itu satu. Yang kedua, ada peneliti namanya Asutosh Varshney. Ya. Dia itu kalau dari backgroundnya keturunan India, dia dari Amerika. Dia meneliti di India dua wilayah yang secara sosiologi itu kurang lebih mirip ya atau serupa. Tapi satu relatif aman damai, yang satunya lagi itu banyak sekali terjadi konflik komunal. Apa yang membedakan dua wilayah yang secara sosiologi ini mirip? Ternyata di daerah yang konflik komunalnya jarang itu memiliki apa yang disebut sebagai social capital yang tinggi. Ya, jadi masyarakatnya itu berorganisasi, saling berinteraksi ya. Mulai dari yang sederhana seperti kata Pak Mukti tadi ya, interaksi di di transportasi umum sampai yang lebih fundamental, misalnya kegiatan-kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kalau bicara social capital ini, ketika ada gejala-gejala masalah di lapangan, itu yang namanya pimpinan dan masyarakatnya itu tidak cepat mengambil kesimpulan begitu, tidak cepat emosi, tidak jump to conclusion. Yeah. Mereka klarifikasi dulu ya, tabayun lah kira-kira begitu. Sebetulnya masalahnya apa gitu. Jadi ada upaya untuk menahan diri. Nah, ketika sudah terjadi klarifikasi, biasanya persoalan itu bisa cepat diselesaikan. Yeah. Nah, hemat saya
soal menata sosial ekonomi itu porsi dari pemerintah, dan adapun soal membangun social trust atau social capital ini, inilah wilayahnya para pimpinan, para elit seperti Pak Zaitun, seperti Pak Abdul Mukti, dan para pimpinan keagamaan yang lain begitu. Jangan sampai elit politik ini justru bukannya memupuk atau membangun social capital, tapi malah menggerus, malah menghabiskan. itu ironi terbesarnya gitu. Itu yang saya sebut sebagai elit persuasion tadi itu. Baik, terima kasih Pak Kodari sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, kita masih lanjut dengan Pak Zainud Tauhid. Apakah sudah tergabung bersama kami? Boleh? Ya, baik. Pak Zainud Tauhid, ini kalau kita bicara apa harus yang dilakukan oleh para ulama dalam hal ini, misalnya karena tadi kita bicara oleh Pak Kodari ada namanya yang social capital yang harus dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dari MUI sendiri bagaimana memandangnya? Ya, saya kira memang perlu dia bangun komunikasi yang efektif ya di antara para pimpinan-pimpinan dan tokoh elit politik kita, ya, agar tidak tersekat-sekat, tidak biar komunikasi. Ketika komunikasi itu terbangun dengan baik, saya kira kesalahpahaman, kemudian hal-hal yang barangkali yang mengandung syahwat sangka itu bisa kita hindari. Selama ini kan seakan-akan komunikasi politik di antara elit politik kita ini kan masih ada sekat-sekat ya, yang tidak terbangun secara baik begitu. Ya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Zainud Tauhid sudah bergabung bersama kami. Termasuk juga saya kira di antara tokoh-tokoh agama tentunya ya. Tokoh-tokoh agama juga sangat penting membawa peran yang cukup signifikan dalam hal ini. Terima kasih Mbak Balik. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Pak, sebelum kita tutup, kalau kita lihat dari dialog kita malam hari ini, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh para tokoh ulama, kemudian pimpinan-pimpinan politik saat ini dalam rangka untuk menjaga NKRI? Ya, yang pertama tadi saya kira disampaikan oleh Pak Zainud Tauhid maupun oleh Mas Kodari bahwa komunikasi yang intensif ini harus lebih sering dilakukan. Ada usulan misalnya membentuk forum rembuk nasional tadi dalam... ya, saya kira itu salah satunya ya, tetapi jangan lupa bahwa kita sudah terlalu banyak punya forum seperti itu. Cuma forum ini kan berada pada level elit. Nah, sekali lagi itu hanya di elit yang dibutuhkan ke akar rumput. Nah, berada pada level elit. Nah, gitu. itu justru bagaimana caranya itu? Nah, itu tadi yang saya sebut. Pada level mikro kita perlu membangun namanya kedekatan personal ya, personal proximity di antara warga bangsa ini. Kemudian yang kedua, budaya kewargaan kita. Ini juga penting. Kewarganegaraan itu iya, tapi kewargaan itu juga sangat lebih penting. Gotong royong itu kan soal kewargaan, Mbak Valerina. Rasa di mana kita ini menikmati udara yang sama, menikmati air yang sama, kemudian menikmati kampung yang sama. Ini kan perlu kita bangun. Sehingga sekarang ini sekali lagi kita harus mulai mengikis tadi yang saya sebut dengan masyarakat hotel itu. Kalau ada jembatan rusak, itu bukannya kita langsung apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, tapi kemudian ini kenapa sih pemerintah membiarkan ini tidak terjadi? Dewanya kemana dan sebagainya? Menuntut saja. Atau kadang-kadang kalau membangun kemudian, wah ini yang bangun ini umat Islam. Kita beri nama jembatan ini Shirathul Mustaqim. Tapi yang lainnya mudah menjadi tereksklusi. Nah, ruang publik ini adalah milik kita bersama dan harus kita rawat bersama. Kita ini kan perlu bahwa kita ini bisa nyaman. Kalau kita juga bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Karena itu maka menyambung Mas Kodari tadi, kalau social segregation ini dibiarkan terjadi, gap ini dibiarkan terjadi, saya kira kita tidak bisa membangun rasa aman dengan membangun tembok rumah kita setinggi-tingginya, membayar satpam dan petugas keamanan sebanyak-banyaknya, termasuk mungkin anjing pelacak yang segalak-galaknya. Aman kita sebagai warga masyarakat itu adalah kalau kita aman dengan tetangga kita. Sehingga pagar rumah kita itu adalah mereka yang kita bangun relasinya dengan sebaik-baiknya. Baik, namanya makanya ada RT RW, rukun tetangga, rukun warga. Betul, makanya namanya rukun. Rukun tetangga, jadi dengan tetangga itu harus rukun. Begitu kita tidak rukun,
baru masuk tengah kita sudah bilang, dia pulang lagi nih, kira-kira begitu. Baik, kita harapkan ini semua konsolidasi politik ini tidak hanya pada tingkat elit dan bersifat seremonial saja, ya, tapi juga tingkat elit begitu. Betul, ya, sehingga akhirnya NKRI ini benar-benar menjadi sesuatu yang utuh. Kita adalah namanya sila ketiga itu Persatuan Indonesia, bukan penyeragaman Indonesia. Baik, terima kasih Pak Abdul Muti sudah bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Prime Talk kali ini. Kan kami akan menunggu saran dan masukan Anda melalui email kami dan juga Facebook, Twitter, serta YouTube Berita 1 TV. Atas nama seluruh kru yang bertugas malam hari ini, saya Valerina Daniel. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.